Oke, kalau jelas mungkin kita sesuai jadwal lah ya. Eh, Jadwal kita itu jam setengah lima sampai jam 6. Nah, nanti kalau dirasa materinya kurang dan di sini tidak ada gangguan, mungkin kita lanjutkan dari jam 7 sampai setengah 9. Nah, kenapa waktunya agak lama? Karena yang saya inginkan teman-teman ya bisa mendapatkan sebuah metode ya, metode trading yang bisa digunakan atau dipraktekkan itu mulai besok. Clear ya di sana ya. Oke, tanpa berlama-lama mungkin kita langsung mulai saja. Oke, teman-teman, peserta edukasi via Zoom pada hari ini, saya ucapkan selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat teman-teman yang menonton channel YouTube saya ucapkan welcome. Ah, jadi buat teman-teman peserta, kalau materi yang saya bawakan ini tidak terlalu jelas, maksudnya teman-teman tidak nangkap 100%, nanti itu bisa direview di channel YouTube saya, yaitu channel belajar bisnis forex ya. Nanti saya akan perlihatkan channel YouTube-nya. Oke, misal kita pergi ke satu tempat dan eh, kita belum pernah ke tempat tersebut ya. Nah, metode yang kita gunakan ya untuk era sekarang itu adalah Google Map. Ya, jadi dengan bantuan Google Map ini kita bisa sampai ke tujuan itu jauh lebih efektif. Jadi kalaupun terjadi kesalahan, persentasenya itu tidak terlalu besar. Nah, yang harus kita pahami itu adalah bagaimana cara membaca Google Map itu sendiri. Jadi ada orang yang membaca Google Map salah, akhirnya apa? Nyasar-nyasar ke kuburan, ya, masuk hutan dan seterusnya. Tapi yang disalahkan itu adalah Google Map. Itu contoh yang pertama. Nah, yang kedua, ya di era sosial media yang begitu gencar, ya orang kan berlomba-lomba ingin mengupload foto ataupun video dengan tampilan eh, semenarik mungkin. Nah, sekalipun teman-teman tidak memiliki background ya ataupun latar belakang yang berhubungan dengan editing, dengan bantuan sistem ya aplikasi seperti Canva ya eh, CapCut ya. Jadi kita bisa mengedit foto ataupun video itu menjadi lebih baik. Jadi sekalipun teman-teman tidak memiliki background apapun yang berhubungan dengan editing, tutorialnya itu nanti banyak sekali di YouTube. Nah, yang harus kita pahami itu adalah bagaimana cara menggunakan metode itu atau sistem itu. Bisa ditangkap ya. Nah, sekarang analogi Google Map ya ataupun foto editing seperti Canva ini sama ya dengan trading. Nah, sekarang kita langsung ke inti materinya. Ya, ini kita bahas dengan bahasa sesederhana mungkin ya. Jadi metode trading itu adalah sebuah sistem atau suatu sistem ya perdagangan dengan sekumpulan parameter. Jadi ada alat ukur. Jadi parameter itu adalah alat ukur yang jelas. Jadi pada saat kita bertransaksi itu ada sekumpulan parameter yang kita kemas nanti itu. Ya, jadi yang kita kemas, yang kita padukan untuk untuk membuat sebuah keputusan. Jadi parameter yang kemudian digunakan untuk menghasilkan atau untuk membuat keputusan. Apakah kita mau transaksi beli dan jual, kapan kita bertransaksi, dan di harga berapa kita bertransaksi. Maksudnya masuk dan keluarnya. Nah, dasar daripada penggunaan parameter itu nanti ada dua sudut pandang. Jadi ada sudut pandang pertama yang kita sebut dengan fundamental, yang kedua itu adalah teknikal. Nah, untuk fundamental, ya mungkin saya tidak akan bahas di video kali ini karena memahami fundamental ekonomi, ya ini jujur saja, saya menekunin bidang trading ini kan lumayan lama. Memahami fundamental analisis itu tidak mudah. Kenapa saya katakan tidak mudah? Karena ada banyak kelemahan. Kelemahan yang pertama, fundamental itu kan kita memahami yang namanya ekonomi makro. Ya, jadi memahami kondisi ekonomi secara globalnya. Jadi teman-teman harus paham yang namanya ekonomi makro.
Yang kedua, ya, ekonomi makro yang kita pahami di dunia trading itu adalah ekonomi makro global. Nah, di sini muncul kendala yang kedua, itu adalah kendala bahasa. Kenapa? Karena sebagian besar bahasa yang kita gunakan di dunia trading itu adalah bahasa Inggris. Memang ada ya translate-nya, tapi substansinya kadang-kadang tidak dapat. Oke, kendala yang kedua ya. Nah, kendala yang ketiga itu masalah waktu. Jadi, eh, data-data ekonomi yang menjadi dasar daripada fundamental itu kan keluarnya malam hari. Nah, sementara di Amerika di sana siang hari. Jadi kita udah capek seharian, terus harus memahamin lagi informasi-informasi yang relatif berat tersebut. Tapi kalau teman-teman ingin memahami fundamental, ini saya sudah buatkan dasar di dalamnya memahami fundamental analisis. Jadi ini channel YouTube. Nah, ini channel YouTube saya pribadi ya. Jadi nama channel YouTube saya itu adalah Belajar Bisnis Forex. Jadi kalau teman-teman ingin memahami apa itu fundamental, nanti ada playlist ya. Jadi ini ada playlist. Nah, nanti teman-teman tinggal pilih saja playlist yang namanya analisa fundamental ya. Sorry. Nah, di playlist ini saya sudah buatkan dasar di dalam memahami fundamental ekonomi. Jadi yang dimulai dari apa itu ekonomi makro, terus di dalam ekonomi makro itu ada istilah inflasi, bagaimana cara membaca inflasi, apa itu kebijakan moneter, dan seterusnya. Nah, jadi kalau teman-teman tetap ingin mempelajari apa itu fundamental ekonomi, ya nanti teman-teman bisa tonton video ini satu persatu. Tapi di eh, edukasi melalui Zoom pada hari ini saya tidak akan membahas ini karena konteksnya terlalu luas. Terus membahas satu persatu topiknya itu nggak cukup waktu 1,5 jam. Jadi parameter apa yang kita gunakan pada saat melakukan trading dari sudut pandang teknikal, ya parameternya itu nanti ada 3. Nah, jadi parameter yang pertama, ya kita akan memahami cara membaca candle. Ya, jadi nanti saya akan jelaskan lebih detail. Nah, candlestick inilah nanti yang dikenal istilah price action atau aksi harga. Maksudnya aksi harga, pergerakan harga itu dilakukan oleh tindakan-tindakan oleh para pelaku pasar atau para trader dan investor. Nah, yang kedua, parameternya itu adalah market structure. Jadi kita membaca ya struktur harga. Jadi harga itu kan ada strukturnya atau yang biasa kita kenal dengan istilah tren ya. Nah, yang ketiga, kita akan memahami parameter yang berhubungan dengan support dan resisten. Jadi ada area-area yang memberi kita ya informasi tentang validitasnya. Ya, apakah di harga tersebut bagus untuk melakukan transaksi, terus di harga berapa kita akan melakukan stop loss dan TP. Nah, secara global, ya ini dasar daripada candlestick, nanti setelah ini kita akan bedah. Terus yang kedua, nah ini yang dinamakan dengan market structure, ya nanti kita akan bedah juga istilah-istilah ini, apa yang menjadi acuan dasar di dalam memahami struktur market itu sendiri. Nah, yang ketiga, ini yang kita sebut dengan area. Jadi, support itu diyakini ya area di mana harga sudah terlalu murah. Jadi, persepsi kalau harga sudah terlalu murah, orang identik melakukan transaksi beli. Ya, sementara di resisten ini area yang dipersepsi dan diyakini harga sudah terlalu mahal. Nah, biasanya di investasi apapun kalau harga sudah terlalu mahal, orang akan melakukan transaksi jual. Nah, sekarang kita akan bedah ini satu persatu terlebih dahulu ya ketiga parameter ini. Nah, nanti kita kemas. Ya, maksudnya kita kemas itu kita gabungkan atau kita padukan sehingga menghasilkan keputusan terbaik. Tapi ya, oke, sebelum saya lanjut, jadi sebelum saya melanjutkan materi, ya satu hal yang harus saya tekankan ya di edukasi kali ini, apa yang saya ajarkan ini sifatnya disclaimer. Apa yang dimaksud dengan disclaimer?
tidak menjamin kalau Anda pasti mendapatkan keuntungan. Lah, kok bisa begitu? Saya belajar dengan Bapak kok tidak ada keuntungan. Jadi ketika kita trading, ya, variabel atau hal-hal yang mempengaruhi keuntungan itu tidak hanya metode, ya. Ada juga mentalitas di sana, ya. Mentalitas yang saya maksudkan, trading itu kan membutuhkan keberanian. Ya, baik itu berani rugi dengan nominal kecil, ya, ataupun berani profit yang lebih besar. Nah, yang kedua, dari sisi mentalitas itu trading itu kan butuh disiplin, butuh ketenangan, ya. Terus dari sisi fisik, trading itu juga membutuhkan stamina, ya. Ada orang menganggap enteng, wah trading itu kan hanya menggunakan jari telunjuk, ya tidak sesimpel itu. Karena ketika secara fisik, ya, Anda kelelahan, maka secara emosional Anda juga relatif tidak stabil. Nah, ketika secara emosional Anda tidak stabil, maka keputusan yang Anda ambil itu cenderung tidak terlalu objektif. Clear ya? Jadi sekali lagi disclaimer karena variabel yang mempengaruhi eh, apa? Mempengaruhi keuntungan kita di dunia trading itu bukan semata-mata metode. Oke, kita lanjut ke materi yang pertama ya. Oke, teman-teman ya, ini adalah dasar di dalam memahami apa itu price action ya. Jadi dasar di dalam memahami price action itu adalah dua candlestick ini. Tapi agar materi ini bisa dipahami lebih baik, saya akan tulis-tulis saja ya. Jadi teman-teman nanti bisa mempersepsinya lebih baik. Oke, sebelum saya menjelaskannya di papan tulis ya. Jadi candle hijau ini adalah candlestick yang mewakili harga naik. Sementara ya candle yang warna merah ini adalah candlestick yang mewakili harga turun ya. Nah, karena warna hijau dan warna merah ya ini tidak bisa saya buat di papan tulis. Nanti yang warna hijau ya ini kolomnya kosong, sementara yang warna merah ini nanti saya akan penuhi dengan warna hitam. Oke teman-teman ya, jadi ini candle yang warna hijau. Kelihatan ya tulisan saya? Tolong komen, kelihatan nggak sih? Kelihatan Bang. Oke teman-teman ya, jadi candle ini adalah candle yang mewakili warna hijau ya, sementara candle yang satu ini yang mewakili candle warna merah. Nah, jadi pembedanya ada di mana? Nah, ini mungkin saya akan penuhi dengan warna hitam. Nah, tadi saya mengatakan kalau candle warna hijau ini mewakili pergerakan harga naik. Nah, sementara candle merah ini mewakili pergerakan harga turun. Tapi sebelum kita membahas dia ini candle naik, candle turun, kita bedah dulu uh, candlestick itu terbagi menjadi dua bagian, ya. Jadi candlestick, candle ini adalah lilin, stick ini adalah batang lilin. Jadi kalau kita melihat lilin, lilin itu kan ada dua bagiannya. Jadi bagian yang pertama ini yang kita sebut dengan badan, ya. Saya nggak akan menggunakan bahasa Inggris di sini, saya menggunakan bahasa Indonesia saja. Jadi bagian pertama daripada candlestick itu adalah ada badan. Jadi ini adalah badannya candle. Oke. Nah, bagian yang kedua ya,
ini ada yang dinamakan dengan sumbu. Nah, pada saat kita berhubungan dengan candlestick, ya, badan ini sebenarnya menginformasikan sesuatu dan sumbu ini juga menginformasikan sesuatu. Ya, maksudnya apa? Jadi badan candle ini mewakili siapa yang sedang bertransaksi. Jadi badan candle ini mengatakan kepada kita siapa yang sedang bertransaksi saat itu. Nah, pembedanya ada di mana? Nah, nanti kita bahas di bagian yang kedua. Nah, sumbu ya, saya ulangi sekali lagi, badan ini menginformasikan kepada kita siapa yang sedang bertransaksi saat itu. Ya, maksudnya yang sedang bertransaksi secara dominan. Nah, sementara sumbu ya, ini mengatakan adanya penolakan atau perlawanan. Penolakan atau perlawanan. Oke. Nah, sekarang ya, tadi kan di awal saya mengatakan candle ini adalah candle yang mewakili harga naik. Ya, dari mana kita tahu harga ini naik? Itu dari harganya. Jadi ini harga open ya. Kalau bahasa Indonesianya ini harga bukanya. Nah, kalau yang di atas ini adalah harga close. Ya, ini atau harga tutup atau penutupan. Oke. Nah, jadi candle itu dikatakan dia mewakili pergerakan harga naik, ya. Patokannya sederhana. Ketika harga close, ya, C ini adalah close, lebih tinggi dibandingkan harga open atau harga buka, maka dia disebut dengan candle naik. Nah, kalau definisinya seperti itu, berarti kita tahu, ya, badan ini mengatakan siapa yang sedang bertransaksi saat itu. Ketika harganya lebih tinggi dibandingkan dengan harga pembukaan, nah ini bisa ditambahkan. Yang sedang bertransaksi saat itu adalah dominan pembeli. Oke? Clear ya sama sini ya? Nah, nanti teman-teman bisa ulang-ulang ini di YouTube. Nah, sumbu ya, tadi informasinya ini mengatakan adanya penolakan atau perlawanan. Maksudnya gimana? Oke, ini kan harga pembukaan ya. Sebelum harga ini naik seperti ini, oke, sebenarnya harga ini turun dulu. Ya, kenapa harga ini turun dulu? Karena ada yang transaksi jual. Ya, gitu ya. Nah, sekarang orang yang transaksi jual ini tidak bisa turun lebih jauh. Kenapa? Karena adanya kekuatan orang yang melakukan transaksi beli. Oke. Jadi transaksi jual, transaksi di awal, terus didorong oleh transaksi beli. Ya. Jadi ini tidak 100% orang transaksi beli. Artinya di awal ada orang yang bertransaksi berlawanan dari bodinya. Karena itu dia disebut dengan penolakan atau perlawanan. Nah, begitu juga dengan yang di atas. Ya. Nah, ketika dilawan seperti ini, maka dia membentuklah harga, ya, saya sorry. Oke, jadi di bagian titik ini dia membentuklah harga low, ya, atau harga terendah. Oke. Nah, begitu juga di atas ini. Sebenarnya sebelum terbentuk harga high ini, sebelum terbentuk harga high atau tertinggi, oke, sebenarnya ini naik dulu. Jadi kekuatan buyer dari sini, oke, sebelum ini close sebenarnya harga ini ketinggi seperti ini. Naik ke puncak ini.
tapi dilawan oleh penjual atau yang kita sebut dengan seller. Ya, jadi area ini ya, area sumbu dua ini adalah area perlawanan. Nah, area perlawanan identik dia dengan adanya fluktuasi. Nah, biar teman-teman paham ya, ini saya contohkan langsung di grafiknya. Oke, mungkin candle ini ya, di bawahnya ada sumbu kecil, di atasnya kan ada sumbu besar. Nah, ini kita buat dua area saja ya. Jadi, oke. Nah, ini area pertama di mana ini terjadi kekuatan seller. Jadi yang dominan bertransaksi ini adalah seller. Nah, nanti kita akan gambarkan yang kedua. Tapi ya, bagian yang kedua ini kan ada sumbu nih. Jadi kalau kita pindahkan sumbunya ini ke atas, atau ini kita hapus saja nih. Oke, ini kan time frame-nya kan daily. Nah, kalau kita pecah ini menjadi time frame yang lebih kecil, misalnya yang 30 menit. Ini saya kecilin ya. Nah, teman-teman bisa lihat di area ini ada fluktuasi. Ya, dia naik dulu, terus dihajar turun. Baru dia dominan terjadinya penurunan. Oke, jadi setelah eh, area fluktuasi ini terlewati, maka dia akan membentuk sebuah tren. Oke, sejauh ini teman-teman mudah-mudahan bisa paham ya dengan apa yang saya jelaskan. Nah, sekarang kita kembali ke penjelasan ini. Jadi saya ulangi sekali lagi, candlestick itu ada badan, ada sumbu. Badan ya dia mewakili siapa yang sedang bertransaksi saat itu. Sementara sumbu ya itu adanya area perlawanan. Nah, sekarang untuk membedakan siapa yang dominan bertransaksi beli ataupun jual, ya mau tak mau kita harus pahami kedua candle tadi. Nah, ini kita bedah ya. Jadi ini adalah candle warna hijau. Ya, maksudnya ini candle yang mewakili warna hijau. Dan ini candle yang mewakili warna merah. Nah, tadi di bagian awal saya mengatakan kalau candle warna hijau itu mewakili pergerakan harga naik. Kenapa? Karena harga pembukaan, ya harga open, ya maksudnya harga penutupan lebih tinggi daripada harga open. Jadi kalau saya gambarkan di sini, close-nya lebih tinggi daripada open. Nah, ini low-nya. Ini adalah high-nya. Jadi cara membaca candle ini, harga dibuka di sini, sebelum dia naik, dia sempat turun dulu sehingga membentuk harga terendah, ya. Terus dia didorong ke atas sampai ke titik tertinggi, ya. Terus didorong oleh seller sehingga membentuk harga penutupan. Nah, kalau untuk candle yang warna merah, dia kebalik, ya. Opennya di sini, ya. Close-nya di sini. Jadi patokannya harga penutupan lebih kecil atau lebih rendah daripada harga pembukaan. Nah, sebelum harga ini turun, sebenarnya dia sempat naik dulu sehingga membentuk high ya, harga tertinggi. Terus karena kekuatan buyer tidak begitu besar, dia didorong oleh seller sampai ke bawah sini ya. Jadi dia membentuk harga high, tapi dia kenapa dia nggak bisa turun lebih jauh? Karena ada yang menolak sehingga dia membentuk harga low. Oke, jadi ketika Anda berhadapan dengan candlestick, ya dari sini kita akan mendapatkan informasi dasarnya, ya.
Jadi pada saat kita berhadapan dengan candlestick, ada informasi yang bisa kita pahami di sana. Ya. Nah, informasi dasarnya itu ada 4. Ya, nanti setelah 4 ini, nah untuk memahami secara lebih spesifik, nanti di edukasi selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Jadi sekali lagi, ketika kita berhadapan dengan candlestick, ya ada 4 informasi dasar yang bisa kita pahami. Jadi ini kita akan bahas satu persatu. Ini apa yang diinformasikan oleh candlestick. Jadi ketika Anda berhadapan dengan charts ataupun dengan grafik, sebenarnya ada informasi yang dia kasih tahu ke kita. Ya. Nah, informasi pertama itu dari ukuran body candle. Ukuran badan candle. Oke. Jadi kalau ada candle yang ukurannya besar seperti ini, oke, ataupun yang seperti ini, saya ulangi lagi ya, candle kosong ini mewakili warna hijau atau pergerakan harga naik, yang warna hitam ini mewakili warna merah atau pergerakan harga turun. Jadi kalau ada candle besar seperti ini, apa informasi yang dia beritahu ke kita? Kita tahu kalau yang dominan bertransaksi saat itu ini adalah pembeli atau buyer. Jadi buyer yang dominan seperti ini. Oke. Terus ketika kita menemukan candle seperti ini, maka yang dominan adalah penjual atau seller. Nah, kenapa kita begitu yakin ini dominan buyer ataupun dominan seller? Karena tidak ada yang menolak sama sekali. Baik di awal, ya, karena kan opennya di sini. Di awal tidak ada yang menolak, di akhir tidak ada yang menolak. Ya, ketika kita menemukan candle seperti ini, ya biasanya kalau untuk buyer, next candle-nya kemungkinan besar, ya kemungkinan besar dia akan bergerak naik. Nah, sementara untuk candle yang warna merah, ketika kita menemukan big candle yang tanpa ada penolakan sama sekali, maka kemungkinan besar, nah next candle-nya dia akan bergerak turun. Kalau yang ini, dia kemungkinan besarnya dia akan bergerak naik. Oke. Nah, biar teman-teman melihat ya apa yang saya jelaskan ini dalam contoh langsung. Nah, ini saya perlihatkan di uh, grafiknya ya. Oke, teman-teman ya. Jadi ini adalah candle yang relatif tidak ada penolakan sama sekali. Jadi di awalnya tidak ada penolakan dan di bagian akhir hanya sedikit penolakan ya. Nah, candle selanjutnya, jadi misalnya ini, oke, ini dia bergerak naik ya. Sekalipun terjadi penurunan, oke. Oke, candle selanjutnya dia bergerak naik sedikit ya. Terus terjadi retrace kalau bahasa kita ya, sedikit koreksi, maka candle selanjutnya dia tetap akan bergerak naik. Nah, bagaimana cara menggabungkan? Nanti inilah fungsi daripada market structure. Jadi penggabungan antara candle dengan market structure. Terus kita tahu di mana area support dan resistennya, membuat kita tahu di mana entry terbaik buat kita. Oke, ini contoh pertama ya untuk apa? Candle yang warna hijau atau mewakili pergerakan harga naik. Nah, sekarang kita coba cari contoh satu lagi untuk candle yang mewakili pergerakan harga turun.
Jadi candle yang relatif tidak ada rejectnya atau penolakan sama sekali. Oke, mungkin ini mendekati ya. Jadi candle ini tidak ada penolakan sama sekali di bagian pembukaan, dia langsung turun ya. Rejectnya sedikit di bagian akhir. Nah, teman-teman bisa lihat ya, candle selanjutnya dia bergeraknya turunnya lumayan jauh ya. Jadi kalau kita ambil dalam bentuk range-nya, penurunannya ini berapa besar? Nah, itu coba kita lihat. Jadi penurunannya itu dari 77 ke 56. Jadi kurang lebih, sorry. Ya, 77 ke 56 itu kurang lebih sekitar 19 poin. Jadi itu lumayan besar. Oke, jadi itu informasi pertama yang kita dapatkan itu dari ukuran body candle. Oke, teman-teman ya, apa yang diinformasikan oleh candlestick yang kedua itu bisa dilihat dari ukuran sumbu candle. Tadi kan kita sudah bahas sumbu itu adalah area terjadinya fluktuasi, ya, area di mana terjadinya perlawanan di sana. Nah, sekarang ya ketika kita melihat candle badannya kecil seperti ini, ya, terus sumbunya panjang seperti ini. Nah, teman-teman kan sudah bisa tahu, ya, yang dominan sedikit, ya, yang menolak banyak. Nah, gitu. Artinya ini area terjadinya fluktuasi. Jadi harga turun dulu, dia bergerak naik. Nah, sekarang semakin besar penolakan ya dari yang dominan, maka ya kemungkinan besar harga itu dia akan berbalik arah. Ya, jadi ini kebalikan daripada ukuran badan candle. Ya, jadi kalau badan candle semakin besar ukuran badan dan tidak ada penolakan, maka kita tahu siapa yang dominan. Nah, kalau ukuran sombu ya semakin besar yang menolak, ya kita sudah tahu, maka kemungkinan besar ya harga itu akan berbalik. Ya, saya contohkan, saya sering mencontohkan begini. Misal saya seorang gangster nih misalnya, ya, tapi usia saya sudah 50-an. Ya, mungkin saat ini saya dominan, tapi ya kemungkinan besar ya gangster-gangster yang umurnya masih muda itu akan mengalahkan saya. Artinya apa? Dominasi saya, ya anggaplah dominasi buyer yang sedikit ini, cepat atau lambat dia akan dikalahkan oleh dominasi siapa? Dominasi seller. Jadi kemungkinan harga itu dia akan berbalik arah. Jadi kalau ketika tren naik yang muncul ada candle, sorry saya ulangi sekali lagi, ada tren turun, ya turun ini kan warna merah nih. Nah, terus muncul ada candle seperti ini, warnanya hijau, penolakannya banyak. Nah, ini kemungkinan harganya akan berbalik arah. Nah, gitu ya. Jadi, ukuran badan candle menginformasikan siapa yang dominan, sementara ukuran sumbu menginformasikan seberapa besar yang menolak. Oke? Nah, yang ketiga, yang ketiga, apa yang diinformasikan oleh candlestick, ya? Itu kita mesti lihat perbandingan antara badan dan sumbu. Nah, gitu.
Jadi pada saat kita melihat candlestick seperti ini, kita sudah tahu yang dominannya adalah buyer. Oke? Tapi ketika kita melihat candlestick yang badannya besar, ya, tapi ada penolakan di bawah dan di atas. Tetap yang dominannya adalah buyer, tapi tingkat persentasenya itu dia menjadi tidak lagi 90%. Ya mungkin ini dia akan berkurang. Jadi sekecil apapun penolakan, ya penolakan ini bisa saja menjadi ancaman. Nah, tapi kalau dilihat dari ukuran badan, ya tetap ini dominan. Kenapa? Oke, ukuran badan ini, ya nanti dia dibandingkan. Jadi yang nolak di bawah ditambahkan dengan nolak yang di atas. Jadi kalau kita hapus, ya panjangnya seperti ini. Nah, ini tetap ukurannya lebih besar. Ya, jadi badan tidak ada menolak. Kita sudah tahu yang dominan. Ya, dominannya tingkat persentasenya ini bisa 95 bahkan sampai 100%. Ya. Terus kalau yang badannya besar, ada yang menolak sedikit, nah tingkat persentasenya dia menjadi lebih kecil, ya mungkin tinggal 70-80%. Oke. Terus kalau Anda menemukan candlestick yang bodinya kecil, tapi jadi bodinya kecil, maksudnya badannya kecil, tapi sumbunya panjang, ya kita udah tahu yang dominan itu adalah yang nolak. Nah, bagaimana kalau kita menemukan candle bodinya kecil, yang nolak juga kecil. Nah, inilah nanti uh, kekuatan antara pembeli dan penjual itu sama kuat. Jadi ada yang ngomong, ada yang membuat istilah sideway, ada yang membuat istilah ranging, ada yang membuat istilah konsolidasi dan seterusnya. Inti yang ingin saya sampaikan, semakin besar body, ya kita sudah tahu, ya yang dominan bertransaksi itu siapa, semakin besar, ya perbandingan, ya antara badan dengan ekor. Maksudnya gini, saya ulangi sekali lagi ya teman-teman ya, semakin besar ukuran badan tanpa penolakan, kita tahu siapa yang dominan. Ketika dibandingkan antara ukuran badan ya dengan penolakan tetap lebih besar, kita tahu tetap siapa yang dominan, hanya persentasenya itu berbeda. Tapi ketika kita membandingkan bodinya kecil, penolakannya lebih besar, maksudnya sumbunya lebih besar, kita sudah tahu kalau yang dominan ya bertransaksi itu lebih besar yang menolak. Jadi kemungkinan uh, harga itu akan berbalik di jauh lebih besar. Jadi dua candle ini mewakili yang kita sebut dengan tren. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi tren? Nanti kita bahas di materi yang kedua. Sementara dua candle ini ya, dia mewakili yang dinamakan dengan pembalikan tren ya, atau yang biasa kita sebut dengan reversal. Jadi ini mewakili tren ya atau kecenderungan ya. Kalau yang warnanya hijau seperti ini kecenderungan naik. Nah, sementara ini yang kita sebut dengan reversal. Jadi dua candle yang menjadi representasi pembalikan arah. Sekalipun nanti bentuknya banyak. Nah, spesifikasi di dalam membaca bentuknya nanti kita akan bahas di materi selanjutnya. Oke, jadi ini informasi yang ketiga ya. Nah, informasi yang keempat, apa yang diinformasikan oleh candlestick itu ketika kita melihat posisi badan candle. Oke. Jadi ternyata badan candle itu posisinya menentukan ya. Jadi menentukan apakah tren itu berlanjut ataukah tren itu akan berbalik. Saya contohkan begini ya. Jadi misalnya harga ini turun. Ya, ini otomatis kan candlenya warna merah. Oke, merah merah merah. Terus dia membentuk candle berwarna hijau. Nah begini ya. Di mana sumbunya ke atas. Nah ini teman-teman mesti perhatikan baik-baik ya.
posisi badan candle ya itu akan mempengaruhi dua hal. Yang pertama, ya dia akan mempengaruhi pembalikan, ya. Yang kedua, dia bisa juga mempengaruhi penerusan, ya. Nah, sekarang begini, ini kan trennya turun, ya. Tiba-tiba ada satu candle yang opennya di sini, tapi dia tidak ada reject sama sekali di bawah. Artinya apa? Orang yang melakukan transaksi jual berhenti sampai di sini. Nah, stop dia sampai sini. Oke. Terus harga ini naik. Harga ini naik. Oke. Tapi karena ini masih tren turun, ya jadi ini buyer terus ditekan oleh seller. Nah, dia berhenti sampai di sini, ya. Posisi badan ini sekalipun dia bentuknya kecil, ya, di sini ada kekuatan yang menahan sebuah tren, ya. Nanti candle seperti inilah nanti yang kita sebut dengan namanya inverted hammer, jadi palu kebalik. Cuman bukan istilah itu yang harus teman-teman pahami. Yang harus teman-teman pahami itu adalah posisi badan di mana tidak ada lagi yang menolak ke bawah. Artinya apa? Kemungkinan besar ya tren ini berbalik. Tapi konfirmasinya itu ditentukan oleh candle yang ketiga. Jadi misalnya ada candle warna hijau, di mana candle ini close-nya ya, ini kan open, ini close. Ketika close ini lebih tinggi dibandingkan ini, ya, maka confirm tren ini dia menjadi berbalik. Clear ya? Jadi ini 4 informasi dasar ya yang kasih tahu ke kita ya sebagai trader. Jadi candlestick itu ngasih tahu badannya besar, oke, kita tahu yang dominan siapa. Sumbunya panjang, ya kita tahu, oh ini dominan yang nolak. Ketika badan dan sumbunya perbandingannya, oh badan lebih besar, tetap lebih dominan, ya. Paham selesai ya? Oh dominan buyer, dominan seller, tapi kemungkinan ya, kemungkinan penolakan juga terjadi. Tapi ketika sumbunya lebih besar, penolakan lebih dominan dibandingkan yang sedang bertransaksi saat itu. Nah, yang terakhir posisi badan ya. Jadi posisi badan ini nanti menghasilkan pola satu candle yang sangat terkenal. Ya, ada yang dinamakan dengan hammer. Jadi hammer itu begini, palu ya. Nah, kalau palu kebalik namanya inverted hammer. Nah, nanti ada lagi muncul yang dinamakan dengan hangman misalnya ya. Ada lagi kalau posisinya di atas namanya shooting star dan seterusnya dan seterusnya. Tapi itu kita bahas nanti di sesi tersendiri. So, kalau begitu ketika Anda berhadapan dengan candlestick, dasarnya ini. Ya. Jadi tinggal pemahaman detailnya saja. Nah, sebelum kita menggunakan candlestick, ya, di candlestick itu kan ada dia istilah namanya time frame. Jadi ini orang sering nanya, Pak, apakah menggunakan candlestick itu bagusnya 5 menit, 15 menit, 1 jam, dan seterusnya. Nah, ini kita bedah ya satu persatu. Jadi di candlestick itu ada istilah yang dinamakan dengan time frame. Ya, time itu waktu, frame itu apa ya kalau bahasa Indonesianya frame? Ya begitulah, ya. Jadi setiap candle ketika menggunakan time frame berbeda, ya, maka volumenya juga berbeda, ya. Mungkin ini saya bedah dari daily saja. Daily, oke, misalnya ini candle daily. Oke, apa yang dimaksud dengan daily candle atau yang simbolnya nanti kita sebut dengan D1. Jadi daily candle ini adalah sebuah candle di mana fluktuasinya terjadi selama 24 jam. Ya, jadi selama 24 jam dia naik turun di sini-sini aja nih.
Nah, gitu itu ya. Jadi dia akan berubah candle ini kapan? Itu di hari berikutnya. Jadi ini yang disebut dengan time frame daily. Nah, daily candle ini dipecah menjadi time frame yang lebih kecil. Ada yang kita sebut dengan H4 ya, hour 4 ya. Nah, gitu ya. Benar kayak tulisan 4 PUR ya, benar ya. Hours. Oke. Atau yang biasa disingkat dengan H4. Maksudnya apa? Satu candle itu bergerak selama 4 jam. Nah, karena trading forex itu 24 jam, ya, 24 jam, kalau eh, candle H4 artinya 24 dibagi 4. Satu candle daily itu akan membentuk ya 6 candle H4. Ya, itu 2, 3, 4. Oke. Gitu dia. Jadi kalau diurutkan begini dia. Nah nih, candle daily itu terbagi menjadi 4 candle, terbagi menjadi 6 candle 4 jam. Clear ya sampai di sini ya. Nah sekarang ada lagi yang dinamakan dengan H1 ya. Jadi H1 berarti satu candle ini terbagi menjadi 4 candle 1 jam. Nah, gitu. Jadi kalau dilihat ukuran, nah di sini kelihatan sekali volume ya transaksi D1, H4 ya, H1 sampai yang paling kecil ya, ada yang dinamakan dengan 1 menit. Ya, jadi candle H1 itu merupakan ya candle, saya ulangi sekali lagi, daily itu berfluktuasi selama 1 hari. Dia berisikan 6 candle 4 jam. Ya. Nah, candle 4 jam itu dia berisikan 4 candle 1 jam. Ya, karena 4 kan dibagi masing-masing 1, 4 ya. Terus candle 30 menit artinya candle 1 jam itu terbagi menjadi 2 candle 30 menit. Terus kalau candle 15 menit ya, itu merupakan candle 30 menit dibagi 2 kan gitu ya. Nah, jadi ketika Anda berhadapan dengan candlestick, sekalipun ukurannya sama, tapi ketika time frame-nya berbeda, ya, maka power atau volumenya juga berbeda. Nah, sekarang di dalam menggunakan candlestick, ya, tingkat validitasnya. Nah, ini kita berbicara validitas. Oke, D1, ya, terus D1, H4, terus H1, M30, daily 1, 4 hours, an hour, 30 minute, ya, 15 minute, 5 minute dengan 1 minute. Oke. Nah, di dalam menggunakan time frame ini ya, ini sudut pandangnya beda-beda ya. Kalau saya pribadi, tingkat validitas di dalam menggunakan candlestick ya, itu ada di di dua time frame ini. Daily dan H4. Oke. Nah, terus kalau ini valid, apa fungsinya ya? Time frame yang lebih kecil. Nah, time frame yang lebih kecil inilah nanti kita gunakan untuk mengenalin strukturnya. Jadi, ini ada satu candle besar,
ya, ada reject di atas dan di bawah. Oke. Saya tahu kekuatan candle saat ini adalah buyer. Nah, persoalannya adalah ketika kita melihat satu candle besar seperti ini, kita kan bingung mau transaksinya di mana. Kita sudah tahu nih kekuatannya dominan. Oke. Dominannya adalah beli. Tapi kalau kita belinya sembarang, tidak menggunakan stop loss, terus menggunakan stop loss bolak-balik kena, ya mau tak mau ini dipecah. Ya, yang D1 ini, nah nanti saya pecah menjadi time frame yang lebih kecil. Ya, saya ambilnya yang 15 menit ini. Sehingga saya bisa mengenali bentuk trennya. Oke. Nah, biar teman-teman nangkap apa yang saya maksudkan, kita lihat aktualisasinya. Nanti biar kita langsung ke materi yang kedua, ya. Wujud aktualisasinya dalam bentuk grafik. Oke, teman-teman trader ya, ini saya contohkan candlestick ini. Nah, ini saya zoom ya. Jadi candlestick ini kita tahu yang dominannya itu kan adalah seller, ya. Jadi dari perbandingan body dan ekornya kita tahu ya kalau jumlah sellernya itu lebih besar. Nah, persoalannya ya ini kan time frame-nya kan daily. Kita menggunakan daily. Di mana kita harus entry? Supaya kita bisa menentukan entry-nya di mana ya, yang time frame yang besar ini. Nah, ini saya pecah menjadi time frame yang lebih kecil. Jadi saya tandain dulu ini harga high-nya, ya, ini harga low-nya, ya. Nah, nanti saya gunakan time frame yang lebih kecil, yang dinamakan time frame 15 menit. Oke, sekarang coba kita kecilin. Nah, di sini kita tahu, ya, sebelum harga ini turun, sebenarnya di sini sudah ada reject-nya dulu nih. Jadi ada yang coba melakukan transaksi beli sampai ke sini, oke. Ketika harga reject ini break, dia akan turun lebih jauh. Nah, jadi ini saya kembalikan lagi ke daily ya. Nanti teman-teman bisa lihat tuh rejectnya. Nih, sekalipun tidak persis ya. Jadi dia coba naik dulu, oke, karena tidak kuat kekuatan buyer mentok sampai di sini, maka dia kekuatan turun. Ya. Nah, di dalam memahami time frame yang lebih kecil supaya kita bisa entry-nya di mana, terus menggunakan stop loss-nya di mana. Nah, inilah fungsinya parameter yang kedua. Jadi candlestick itu memberitahu kita siapa yang dominan, siapa yang menolak saat itu, ya. Nah, entry-nya di mana, mau tak mau kita harus bahas materi yang kedua. Inilah yang kita sebut dengan market structure atau struktur harga, ya. Oke, teman-teman trader ya, eh, pergerakan harga harga forex, harga saham, harga komoditi itu kan tidak pernah bergerak garis lurus ya. Jadi atau bergerak hanya datar saja. Jadi dia akan membentuk dua kecenderungan harga. Jadi ada harga naik dan membentuk kecenderungan harga turun. Nah, di dalam menentukan pergerakan harga naik, nanti dia ada standarisasi dasarnya. Jadi ketika harga low, dia membentuk harga high, terus membentuk higher low, ya, dia membentuk lagi higher high. Nah, biar teman-teman nggak bingung, nanti saya akan praktekkan saja di papan tulis. Oke? Jadi ada standar minimal di dalam mengenali sebuah struktur harga. Jadi struktur harga itu ya bisa trennya naik, bisa juga trennya turun. Jadi kalau untuk pergerakan harga naik, ada harga low, ada harga high. Ya, ketika dia membentuk higher low, maksudnya harga lebih rendah lebih tinggi, uh,
low yang lebih tinggi terus membentuk ya high yang lebih tinggi. Nah, ini syarat minimalnya dia sudah terbentuk yang dinamakan dengan trend. Nah, kalau untuk trend turun ya harga high membentuk harga low, dia membentuk lower high, dia membentuk lower, maka dia membentuk yang dinamakan dengan trend. Nah, ketika kita memahami struktur ini di saat bersamaan ya kita akan bedah nanti istilah support dan resisten ya. Jadi apa itu support, apa itu resisten, nanti kita akan bedah dengan tulis-tulis. Jadi teman-teman nanti biar bisa nangkap. Oke teman-teman ya, harga itu kelihatan naik turun, tapi sebenarnya ya nanti kalau kita sudah terbiasa, sebenarnya harga ini dia membentuk pola. Jadi ada pola naik, ya ada pola turun. Nah di dalam mengenali pola naik dan pola turun, nanti dia ada acuan minimalnya, ya. Jadi acuan minimal atau acuan standarnya. Nah, acuan atau patokan dasar di dalam menentukan dia tren naik dan tren turun, ini mungkin saya tulis-tulis saja ya. Jadi teman-teman nanti bisa mengulang-ulang. Jadi struktur pasar ya. Ini kalau pakai istilah saya struktur harga saja. Struktur harga. Nah, struktur harga ini dia akan membentuk uh, struktur harga naik. Nanti ini yang kita sebut dengan bullish ya. Dia akan membentuk struktur yang kedua, struktur harga turun atau yang biasa kita sebut dengan bearish di sini. Nah, apa yang menjadi acuan ya? Apa yang menjadi standar minimalnya di dalam menentukan harga naik atau membentuk tren naik dan membentuk tren turun. Nah, sekarang kita bedah dulu satu persatu. Nanti baru kita bedah yang tren turun. Karena tinggal dibalik saja. Oke, syarat minimal terbentuknya ya struktur tren naik ya. Pertama ada harga low ya. Jadi L ini kan harga terendah, ada harga tertinggi. Oke. Nah, ketika dia membentuk ini yang kita sebut dengan higher low. Jadi harga terendah, harga tertinggi membentuk harga terendah yang lebih tinggi dari ini. Ya. Nah, ini lebih ini. Nah, ketika dia naik seperti ini, dia membentuk higher high. Jadi HH itu adalah higher high. Low, high, higher low, higher high. Pertama membentuk harga terendah, harga tertinggi, membentuk harga terendah yang lebih tinggi, membentuk harga tertinggi yang lebih tinggi. Oke. Nah, ini syarat minimalnya sudah membentuk tren naik. Ini syarat minimalnya. Nah, ketika ya pola ini terbentuk, garis ini nanti ini yang kita sebut dengan garis ini nanti yang kita sebut dengan garis support. Sorry. Oke. Apa yang dimaksud dengan garis sorry. Ya, dia membentuk garis support ya. Jadi saya ulangi sekali lagi ya. Jadi saya minta teman-teman ini nanti diulang-ulang. Harga terendah, harga rendah, harga lebih tinggi. Membentuk harga terendah lebih tinggi daripada yang ini. Membentuk harga yang lebih tinggi
ya dibandingkan harga tertinggi ini. Garis ini nanti dia akan membentuk yang dinamakan dengan support. Ya. Apa yang dimaksud dengan support? Ya, support itu adalah harga yang dipersepsi sudah murah. Nah, gitu. Ya. Pertanyaannya, support dari mana? Ya, support dari harga ini. Nah, gitu ya. Clear ya? Nah, ketika ya bisa ambil. Kalau saya tarik yang lebih panjang, kelihatan yang sebelah kanan ya. Kelihatan nggak sih? Tolong. Oke, saya buat supportnya ini. Supportnya di sini. Ya. Oke. Jadi dalam kondisi tren, ya dalam kondisi tren, ketika sudah terbentuk struktur seperti ini, ya, ini yang kita sebut dengan tren bullish atau tren naik, di mana standarisasinya low, high, higher low, higher high. Nah, titik high ini dia akan membentuk support daripada higher high ini. Nah, ya, ketika harga ini turun seperti ini, ya, kalau dia break, ya, artinya struktur ini ada kemungkinan berubah. Nah, ini nanti yang kita sebut, saya ulang sekali lagi ya. Ini kemungkinan yang pertama, ketika harga ini turun, ya, dia kan ada kemungkinan membentuk higher high yang lebih baru. Ya, ini saya tulis higher high 2. Ya, jadi higher high 1, higher high 2. Nah, yang ini higher low 2. Jadi ini higher low 1, ini higher low 2. Jadi ini kemungkinan yang pertama, ya. Kalau terbentuknya tren seperti ini, ya. Saya ulangi sekali lagi, kalau kemungkinan yang pertama ini terjadi, higher low 2 ya. Kalau kemungkinan pertama ini terjadi, ketika harga menyentuh support level, nah, pada saat dia naik seperti ini, nah di sini Anda boleh entry. Oke. Di bawah sini, ini menjadi area XL-nya. Nah, gitu ya. Nah, nanti kita aplikasikan di apa? Di grafiknya langsung. Ini kemungkinan yang pertama. Jadi struktur ini dia akan terus naik, ya. Ketika membentuk higher high seperti ini akan menjadi support selanjutnya. Oke, saya ngomongnya ini support 2. Support dari mana? Support dari higher high 2 ini. Oke, ini kemungkinan yang pertama. Nah, kemungkinan yang kedua, oke, ini saya hapus ya. Kemungkinan yang kedua, harga ini di break. Set, harga ini di break. Oke. Artinya apa? Struktur ini di break. Nah, break ini nanti inilah yang kita sebut dengan BOS, ya. Oke. BOS itu apa sih? BOS ini kalau saya buat di sini, BOS itu sama dengan break of structure. Jadi structure ini di break, ya. Tapi selama low ini tidak di break, ya. Terus harga ini, ya, harga ini, saya buatnya bosnya di sini. Oke, ini low, ya, ini di break. Oke, jadi kan ini low,
ini low. Nah, selama low ini tidak di break, ya sekalipun terjadi break of structure, ya, terus harga ini berbalik naik. Nah, Anda jangan belinya di sini. Belinya apa? Di atas support ini. Ya. Jadi entry buy-nya di sini. Oke. Support levelnya di mana? Support levelnya bukan di sini, bukan di bawah ini, tapi di bawah harga ini. XL-nya di sini. Nah, gitu ya. Oke. Ini kemungkinan yang kedua. Nah, kemungkinan yang ketiga, harga ini di break, struktur ini di break, ya. Ketika struktur ini di break dan low yang ini juga ikut di break, ya, maka confirm terjadinya pembalikan tren atau yang biasa kita sebut dengan reversal, ya. Nah, ketika terjadi reversal, maka pola transaksinya tidak boleh lagi buy, ya. Terus apakah langsung sell? Enggak juga. Kita harus lihat struktur yang baru. Jadi ketika tren naik, ya, atau bullish trend, jenis transaksinya hanya boleh satu, ya. Transaksinya hanya boleh beli. Nah, kapan transaksi beli? Belinya itu selalu di atas support. Nah, gitu ya. Jadi transaksi buy-nya di atas support, kalau dia langsung mantul begitu, ini boleh dipasang XL-nya. Tapi ketika dia di break, ya, XL-nya posisinya juga berubah. Nah, kenapa orang sering sekali melakukan transaksi entry buy, terus dia menggunakan SL, dia kejilat. Jilat harganya balik lagi. Kenapa? Itu salah di dalam menempatkan uh, area stop loss-nya. Ya, jadi nanti teman-teman diulang-ulang, ya. Oke, ini struktur harga yang pertama. Struktur harga naik. Nah, struktur harga yang kedua, ya tinggal dibalik saja, ya. Struktur harga turun. Jadi ini kita rubah struktur harga turun. Atau yang kita sebut dengan bearish, ya. Oke. Nah, syarat minimal market bearish itu pertama ada harga high dulu, ya. Ini ada harga high, ini ada harga low. Oke. Ketika dia membentuk lower high, ya, jadi harga tertinggi lebih rendah dari ini, ya. Oke. Terus dia membentuk lower low, ya. Nah, ini syarat minimal tren turun sudah terbentuk. Paham maksudnya, ya? Nah, ini nanti ditarik garis ini akan menjadi area resisten dari mana? Dari lower low ini, ya. Jadi lower low ini resistennya ini. Paham maksud saya, ya? Ketika harga coba tes, ya, ini harus dilihat dulu, jangan dekat sini kita langsung sell. Dilihat tes, dia berbalik, Anda boleh sell di sini. Ya. Sorry. Entry sell. Oke. XL-nya di atas sini. Nah, ini XL, area XL-nya. Kalau dia turun, ya, terus dia membentuk apa? Ini kan membentuk lower high 2, ya. Ini membentuk lower low 2. Maka ini akan menjadi resisten baru. Nah, 2 gitu ya. Ini kan kemungkinan yang pertama nih. Nah, kemungkinan yang kedua, harga ini di break dulu, ya.
Sehingga terjadilah BOS di sini. Strukturnya break, ya. Struktur ini break. Tapi selama dia tidak, ya, jadi misalnya harga ini di break, selama tidak break high yang ini, ya, dia masih ada kemungkinan break ke bawah. Kan gitu ya. Nah, ketika dia break ke bawah di sini, ini baru boleh entry sell. Tapi posisi penempatan XL-nya itu harus di atas sini. Nah, gitu. Nah, jadi jangan heran orang kalau menggunakan XL itu tidak selalu 2-3 poin, bukan 2-3 poinnya yang paling penting, tapi areanya. Nah, kalau areanya memang eh, harus 3-4 poin, ya tempatkan saja 3-4 poin daripada Anda menggunakan 3 poin tapi bolak-balik kena gitu ya. Oke, ini kemungkinan yang kedua ya. Jadi high, low, lower high, lower low. Oke, terbentuk. Sekarang kita tarik ini menjadi area resistennya ya. Kemungkinan yang pertama tadi harga mendekati resisten dia langsung balik. Ini kemungkinan yang kedua, dia break structure tapi tidak break lower high ini, ya. Selama dia tidak break lower high ini terus harga berbalik, dia balik kembali lagi ke resisten ini, Anda boleh entry di sini, ya. XL-nya dipasang harga di sini, ya. Nah, ketika harga turun lebih jauh, ya, maka ini membentuk apa? Dia membentuk lower high 2, ya. Ini akan membentuk lower low 2. Nah, ini akan menjadi area resisten 2. Nah, gitu ya. Ini kemungkinan yang kedua. Nah, kemungkinan yang ketiga, oke, kemungkinan yang ketiga, harga ini di break, ya. Nah, ketika harga ini di break, wah, ini harga sudah tinggi, dia akan berbalik. Nggak begitu, ya. Kalau harga ini di break, ada kemungkinan dia break ini. Ya, kalau dia break yang ini, maka struktur market dia sudah berubah. Jadi break of structure dulu, ya, terus lower high ini di break, maka trennya sudah tidak lagi turun. Trennya bisa saja dia konsolidasi, ya, dia ranging seperti ini di sini, bisa saja dia berubah menjadi tren naik, ya. Oke, ini prinsip dasar di dalam memahami eh, struktur market harga naik, struktur market atau struktur harga turun, dan di dalam memahami support dan resisten. Nah, sekarang saya ingin membedah lebih detail ya, apa itu area support dan resisten ya. Ngomong-ngomong jam berapa? Waduh, ini sudah mau maghrib ya. Oke, saya percepat saja untuk penjelasan area support dan resisten. Setelah itu mungkin kita break dulu. Apakah kita lanjut nanti malam? Ini tergantung ada acara musik atau tidak. Kalau tidak ada acara musik, mungkin kita lanjut jam 4.30 besok yang disertai dengan contoh ya. Oke. Jadi ini yang kita sebut dengan resisten. Ini yang kita sebut dengan support. Oke. Apa yang dimaksud dengan support? Apa yang dimaksud dengan resisten? Ya, support itu adalah harga yang dipersepsi orang sudah murah. Ya, jadi ketika uh, harga ini turun, ya sampai di sini dia naik lagi, diturun lagi, ya, terus naik ke atas, turun lagi, saya turun ke bawah gitu ya. Jadi ini di persepsi. Nah, ketika harga dirasa sudah terlalu murah dan secara akumulatif orang berpikir sama,
maka area ini dia menjadi area yang kuat. Karena itu di area support ini banyak orang yang transaksi beli di sini. Nah ini. Ya, oke. Clear ya? XL-nya di mana? Di bawah-bawah sini. XL-nya. Nah, gitu. Terus apa yang dimaksud dengan resisten ya? Jadi resisten itu adalah area di mana orang mempersepsi harganya sudah terlalu mahal atau sudah terlalu tinggi. Ya. Nah, ketika secara akumulatif orang berpikir sama, ya, sudut pandang kita di dalam melihat support dan resisten di seluruh dunia itu kan relatif sama. Wah, ini harganya sudah terlalu tinggi, ya. Nah, ketika harga sudah terlalu tinggi, rata-rata orang melakukan sell di sini. Nah, gitu ya. Sell di sini, sell di sini. Nah, di mana di atasnya ini adalah XL-nya. Oke. Tapi yang jadi persoalan begini, ya. Seringkali ya kita menentukan area support ya dan area resisten, kita sell di sini atau buy di sini, pada saat kita menempatkan stop loss kejilat kan. Jut kejilat dia balik lagi. Ya. Saya yakin yang menonton ini sering mengalami mungkin ya. Nah, sekarang pada saat Anda yang menentukan area support ini, inilah nanti pentingnya memahami candlestick tadi. Tadi kan saya mengatakan ketika harga turun ini kan warnanya apa? Merah ya. Oke. Kan gitu ya. Jadi harga ini turun. Kan gitu. Kalau di turun ya. Ketika dia turun, ini sebenarnya kan dia mau turun lebih jauh. Ya. Terus didorong oleh buyer. Artinya apa? Ketika dia close di area support ini, ya, Anda menempatkan stop loss-nya jangan persis di bawah garis support. Karena yang teman-teman harus pahami, support maupun resisten itu bukan garis lurus, ya, tapi dia adalah area. Apa yang dimaksud area? Bisa saja, ya, kan kadang-kadang ekornya di sini, kadang ada ekornya lebih panjang di sini. Nah, itulah orang tarik. Inilah area di mana ya kemungkinan harga itu dijilat. Jadi orang menggunakan stop loss-nya jauh di bawah sini. Nah, gitu. Nah, nanti untuk membedah ini lebih detail, sekaligus contoh, itu mungkin di edukasi, insya Allah besok ya. Uh, Kenapa harus besok? Karena lusa saya udah ke Singkawang. Ya, jadi kita akan bahas bagaimana cara menentukan zona atau area support dengan area resisten. Tujuannya buat apa? Tujuannya supaya ketika Anda transaksi buy ataupun sell, nggak kejilat dulu. Kadang-kadang kita kan sakit hati, dijilat, udah itu harga balik lagi. Ya, atau kita sudah sell, dijilatnya dikit, kita balik lagi. Kenapa hal itu sering terjadi? Karena kesalahan kita di dalam menentukan area atau zona support dan resisten. Oke teman-teman, ya edukasi hari ini, karena ini sudah maghrib, terus nanti malam juga ada acara musik. Saya kira edukasi singkat, ya dasar-dasar itu saya cukupkan pada hari ini. Kita akan lanjut lagi besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.